bulan yang sebelumnya. Dan tanpa terasa sudah 6 bulan kita masuki tahun 2022 ini. Dan 6 bulan lagi ke depan kita akan mengakhiri tahun 2022. Tapi saya percaya bahwa kebaikan kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Nah saudara, di sepanjang bulan Juli kita akan berbicara mengenai tema grace, kasih karunia. Kita akan berbicara mengenai ini. Saya yakin dan percaya bahwa murid-murid setelah mereka diurapi Roh Kudus, yaitu murid-murid mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka melayani Tuhan, mereka melayani tidak dengan biasa-biasa. Dan saya percaya bahwa murid-murid dilengkapi dengan Roh Tuhan dan juga disadarkan bahwa mereka bisa berhasil, bahwa mereka bisa sukses, mereka bisa melayani Tuhan, itu semata karena kasih karunia. Itu semata karena pemberian Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang memberkati murid-murid 2000 tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama yang sampai hari ini tetap memberkati setiap Anda dan saya. Tuhan yang telah mengasihi murid-murid, melimpahkan kasih karunia-Nya bagi murid-murid di 2000 tahun yang lalu, Tuhan yang sama juga pasti melimpahkan kasih karunia bagi kita hari ini. Amin. Makanya saya percaya bahwa di sepanjang bulan Juli kita akan berbicara mengenai kasih karunia ini. Dan di minggu yang pertama ini tentunya saya berbicara hal-hal yang basic tentang kasih karunia ini. Dan saya ingin agar saudara semua yang hadir menyadari bahwa firman Tuhan itu isinya adalah kabar baik. Firman Tuhan adalah kabar yang membuat Anda bersuka cita. Firman Tuhan adalah kabar yang membuat Anda bersemangat. Firman Tuhan adalah kabar yang membuat Anda yakin bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup Anda itu hebat dan luar biasa. Sama-sama dengan saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Ayo dengan keras katakan, Alkitab adalah firman Allah. Bilang begini, firman Allah adalah kabar baik. Firman Allah membuat saya bersuka cita. Firman Allah tidak membuat saya ketakutan. Apa yang dituliskan di sana akan saya praktekkan. Dan saya percaya firman Tuhan bekerja dalam hidup saya. Amin. Hari ini saya berbicara mengenai kabar baik. Ya, setiap kita tentunya pernah mendengar kabar. Begitu banyak berita yang kita terima, entah dari medsos, surat kabar, dan lain sebagainya. Dan semua berita-berita yang kita terima pasti isinya memang ada hal yang baik. Tapi tentunya di dalam hal-hal yang kita baca di dalam media sosial ada banyak juga hal-hal yang tidak baik. Tapi Alkitab isinya adalah kabar baik. Sama-sama katakan Alkitab adalah kabar baik. Ya, isi daripada firman Tuhan itu isinya kabar baik. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, saya rindu biarlah kita semua yang hadir hari ini menerima kabar baik ini. Makanya berbicara mengenai kasih karunia, kita perlu menjelaskan kasih karunia merupakan pemberian Allah kepada manusia. Kasih karunia merupakan apa yang Allah mau beri kepada manusia. Padahal manusia itu sendiri sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya. Itulah sebenarnya kasih karunia. Seorang Henry C. Tyson mengatakan, kasih karunia Allah merupakan kebaikan Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikan itu. Dan yang menarik kalau kita berbicara mengenai kasih karunia, kebanyakan orang berbicara itu zaman perjanjian baru, kasih karunia diberikan. Tetapi sesungguhnya saudara, kasih karunia itu sudah disediakan Tuhan sejak dari dalam perjanjian lama. Dan tahukah saudara, di dalam kasih karunia itu sendiri, manusia dibuat menjadi berbeda. Di dalam kasih karunia itu Tuhan buat manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Dalam artian kemampuan yang Tuhan percayakan kepada orang tersebut. Dalam pemandangan Allah, manusia ini menjadi berbeda. Kasih karunia yang diberikan juga itu membuat manusia menjadi spesial di matanya Tuhan dengan kemampuan-kemampuan yang hebat dan luar biasa. Makanya di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat sebenarnya manusia tidak memenuhi syarat sebenarnya untuk menerima kasih karunia Tuhan. Tapi tidak demikian yang dituliskan oleh Alkitab. Alkitab memberikan petunjuk dalam Kejadian 6 pada ayat yang ke-8. Dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Dalam bahasa Ibraninya Cain. Different di mata Tuhan. Jadi Nuh itu berbeda dari orang-orang sejamannya. Tuhan melihat Nuh berbeda. Itu kenapa? Karena tulisan di sini dikatakan Nuh mendapatkan kasih karunia. Walaupun kalau kita mau tanya apakah Nuh layak untuk mendapatkan kasih karunia, jujur saja kalau saudara buka di dalam Kejadian 9 pada ayat yang ke-21, setelah selesai peristiwa air bah, Nuh mulai menanam, membuat kebun anggur. Dan hasil kebun anggur, dia mabok. Dia mabok-mabokan saudara. Bukan cuma mabok masalahnya,
tapi dia melakukan hal-hal yang amoral sebenarnya. Dia tidak bermoral. Orang yang dikatakan menerima kasih karunia, ternyata Nuh juga melakukan sesuatu yang tidak benar, harusnya tidak layak ya. Tapi Alkitab mengatakan Nuh mendapatkan kasih karunia. Walaupun demikian, kasih karunia Allah tetap diberikan. Dalam Keluaran 33 ayat yang ke-12, Musa berkata begini, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat, Musa mendapat apa? Kasih karunia. Artinya dalam bahasa Inggrisnya special di hadapanku, kata Tuhan. Musa mendapatkan kasih karunia membuat dia spesial. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau bicara tentang Musa, Musa juga sebenarnya banyak kekeliruan, banyak kekurangan. Tapi kasih karunia Tuhan juga ada bersama dengan Musa. Kenapa sih saya katakan dari petunjuk ini? Ini saya mau tampilkan kepada saudara bahwa kasih karunia sudah disediakan. Sejak dari zaman perjanjian lama Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang ada di sana. Makanya sebenarnya sejak zaman kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 pada ayat yang ke-15, sebenarnya di situ sudah disediakan pertama kali kasih karunia. Bahwa keturunan perempuan inilah yang menjadi penebus untuk kejatuhan dosa manusia. Allah telah menyediakan kasih karunia tersebut sejak dari zaman kejatuhan Adam. Tuhan tahu apa yang dia harus sediakan bagi umat manusia. Karena manusia nggak pernah bisa memulihkan keberadaan dirinya. Perlu Tuhan sebagai penebusan. Dan ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa di dalam Keluaran pasal 34 pada ayat yang ke-6, Tuhan menyebutkan, mendefinisikan diri dia sebagai Allah penyayang dan pengasih, Allah yang panjang sabar, berlimpah kasihnya dan berlimpah akan setianya. Dari teks ini memberi petunjuk bagi kita, Allah kita adalah Allah yang berlimpah akan anugerah, akan kasih karunia-Nya. Dan ini merupakan kabar baik yang kita terima, bahwa Allah kita, Allah yang berlimpah dan panjang sabarnya bagi kita. Allah berlimpah kesabarannya, Allah panjang sabar, betul ya? Kalau kita mau jujur bagi diri kita berkali-kali mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan panjang sabar bagi setiap kita. Nah, kasih karunia sendiri barulah memperoleh bentuk yang sempurna di perjanjian baru. Kalau tadi di perjanjian lama sepertinya tidak secara penuh, di perjanjian baru itu tampil di dalam Yesus Kristus pada waktu dia menebus. Dia sebagai penebusan yang dijanjikan oleh Allah. Makanya Yohanes menuliskan di dalam Yohanes 1 pada ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes menuliskan demikian. Ayat 17-nya berkata, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kasih karunia mendapatkan bentuk yang sempurna, itu di dalam Yesus. Di dalam Yesuslah kita bisa melihat kasih karunia tersebut dinyatakan. Bicara mengenai kasih karunia dalam teks bahasa Inggris disebut dengan grace, itu dalam bahasa Yunani-nya disebut dengan charis. Charis itu artinya kasih karunia, anugerah, kemurahan hati. Itu diambil dari kebiasaan orang Yunani. Pada waktu mereka memberikan hadiah yang dasarnya adalah karena kemurahan hati mereka. Dan mereka memberikannya tanpa ingin dibalas. Itulah artian daripada charis tersebut. Memberi tanpa ingin dibalas. Makanya secara khusus dalam perjanjian baru, anugerah ini yaitu dihubungkan dengan keselamatan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah. Dari Allah kepada manusia. Artinya diberikan kepada manusia yang berdosa yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tapi di dalam pembahasan kasih karunia, seringkali kasih karunia itu disamakan dengan belas kasihan. Kasih karunia dengan belas kasihan. Seolah-olah ini mirip, ini sama. Padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan Tuhan, padahal sebenarnya orang itu tidak layak untuk menerimanya. Itu adalah pemberian, itu kasih karunia. Sedangkan belas kasihan itu disebut dengan mercy, atau disebut juga dengan rahmat Tuhan, itu merupakan tindakan Allah yang tidak memberikan apa yang sepatutnya kita terima. Apa yang sepatutnya kita terima adalah apa? Penghakiman, neraka. Untuk selamanya. Masih ingat dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Harusnya kita menerima upah maut.
Tapi ini yang terjadi, mercy, rahmatnya Tuhan, Allah tidak memberikan itu buat kita. Harusnya kita menerima yang pantas. Yang pantas adalah apa? Yaitu tadi. Kita harus menerima penghukuman atas semua dosa yang kita buat. Jadi di dalam Kristus, Allah yang kaya dengan rahmatnya, malahan telah menahan murkanya. Dia menahan murkanya, dia nggak memberi murkanya kepada orang berdosa. Tapi sebaliknya, dia memberikan kita anugerahnya. Dengan demikian kasih Allah yang besar dinyatakan dengan dua cara, yaitu rahmat dan kasih karunia. Sama-sama katakan rahmat dan kasih karunia. Dua hal. Jadi dia berikan kasih karunia, dia berikan juga belas kasihan. Kalau saya coba ilustrasikan seperti ini saudara. Misalkan begini. Misalkan ada seseorang membunuh anak laki-laki Anda. Lalu si pembunuh ketangkap dan dijatuhi hukuman mati. Lalu Anda berkata, ya silakan laksanakan hukuman mati. Kalau Anda membiarkan hukuman mati berjalan, itu keadilan namanya. Karena orang itu telah membunuh anak laki-laki Anda. Tapi kalau Anda berkata, jangan dibunuh. Jangan biarkan dia dihukum mati. Biarkan dia hidup. Berarti ini adalah mercy. Ini adalah rahmat. Ini adalah belas kasihan. Paham ya? Orang itu harusnya menerima yang pantas buat dia. Dia harus dihukum mati. Tapi Anda membatalkannya, jangan dihukum mati. Jadi orang itu tetap hidup. Itu disebut dengan mercy. Lalu kalau Anda datangi si pembunuh yang telah membunuh anak laki-laki Anda, lalu Anda bawa dia pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Anda sayangi dia sebagaimana anak Anda curahkan belas kasihan sama dia. Dalam artian Anda curahkan cinta kasih sama dia, Anda adopsi dia jadi anak saudara. Lalu Anda sediakan warisan yang Anda tadinya mau berikan kepada anak laki-laki Anda berikan kepada dia. Ini disebut dengan grace, kasih karunia. Paham sampai di sini? Jadi lihat, mercy dengan grace itu dua hal yang berbeda. Tetapi inilah yang Tuhan sediakan bagi siapa? Bagi Anda dan saya. So, kita bisa melihat, kita sebenarnya layak untuk dihukum. Tapi Tuhan membebaskan kita, itu belas kasih Tuhan bagi kita. Kita sebenarnya tidak layak menerima warisan, tapi Tuhan berikan warisan. Kita diadopsi jadi miliknya, dan kita menerima kasih karunia Tuhan. Jadi saudara bisa melihat, Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Kenapa kita masih coba mencurigai Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak baik, hanya karena masalah yang kecil. Hanya karena sebuah persoalan, hanya karena sebuah pergumulan. Lantas kita mulai menggerutu dan berkata, Tuhan gak perhatian sama saya nih, masalah saya banyak dan lain sebagainya. Masih ingat ceritanya Ayub? Ayub menggerutu di hadapan Tuhan sebenarnya. Tapi begitu Tuhan bongkarkan semua segala sesuatunya, bagaimana cara kerja Tuhan, Ayub malu sendiri saudara. Dan Ayub berkata apa? Cuma dari kata orang aku dengar tentang Tuhan. Sekarang aku mengalami Tuhan. Sometimes sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak baik terjadi bagi hidup kita, sebenarnya untuk menyadarkan pikiran kita bahwa kita masih punya Tuhan yang sangat sayang sama kita. Amin. Sometimes ketika kita hidup nyaman dan lain sebagainya, seringkali kita lupa. Dan kita berpikir Tuhan baik hanya kalau kondisi kita baik. Padahal Tuhan itu tetap baik apapun kondisi yang sedang terjadi. Tuhan tidak pernah berubah saudara. Dalam 2 tahun pandemi yang kita hadapi, Dia tetap Tuhan yang baik bagi kita. Amin. Walaupun mungkin di antara kita masing-masing berhadapan dengan peristiwa yang tidak nyaman. Ada orang yang kehilangan anggota keluarganya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi percayalah, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang mengasihi Anda dan saya, dan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Makanya bicara mengenai kasih karunia, penulis yang paling banyak di Alkitab menuliskan tentang kasih karunia adalah siapa? Paulus. Siapa Paulus? Paulus itu seorang penghujat saudara. Seorang penganiaya, orangnya ganas. Orang Kristen ditangkap sama dia, dianiaya sama dia, dimasukin penjara. Itu kerjanya Paulus. Sebelum namanya diganti, dia Saulus. Itu yang dia kerjakan. Tapi suatu hari dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia mengalami lawatan Tuhan. Dan hidupnya diubahkan sama Tuhan. Apakah Tuhan menghakimi Saulus? Apakah Tuhan membenci Saulus? Kalau menurut saudara dan saya, kalau kita ketemu dengan orang model Saulus, kita bilang apa? Oh Tuhan, kirim api, bakar orang kayak gini Tuhan. Benar gak? Matiin orang kayak gini Tuhan. Tapi di mata Tuhan tidak begitu. Makanya saya kasih tahu buat saudara, kasih karunia, Tuhan bisa melakukan itu buat kita.
Kita perlu mencontoh sebenarnya. Tapi kalau kita coba melakukan seperti yang Tuhan lakukan, beratnya minta ampun, benar gak? Dengan usaha kita, itu gak bakalan bisa, saudara. Itu yang saya mau bahas hari ini. Dengan kekuatan Anda, dengan kekuatan kita gak pernah bisa. Terbukti Martin Luther pada tahun 1500-an. Seorang yang begitu gigih melayani Tuhan. Seorang yang setia di dalam ibadah agamawinya. Dia teratur baca kitab-kitab perjanjian lama, teratur jam doanya, tapi dia frustrasi, saudara. Dia melakukan semua itu tapi hati dia tidak damai. Kenapa? Karena dia berpikir yang membuat dia layak di hadapan Tuhan tergantung berapa banyak yang dia bisa lakukan di dalam aturan-aturan ini. Bahkan Martin Luther, dia menyakiti dirinya dengan jalan apa? Dia mau berjalan naik tangga ke tempat ibadah itu dengan berlutut sampai lututnya itu berdarah, saudara. Dia naik gitu. Demi apa? Demi mengikuti penderitaannya Tuhan. Dia mau merasakan bahwa menjadi orang yang melayani Tuhan itu hidupnya susah. Seperti itu dia mau lakukan. Tapi apakah Martin Luther bahagia? Enggak. Dia stres. Dia enggak mendapatkan sukacita. Sampai suatu hari dia baca tulisannya Paulus. Begitu dia baca, dia menyadari bahwa dia pikir dia dibenarkan dengan perbuatan dia. Ternyata ayat ini berkata, Roma 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena apa? Iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Iman, karena percaya. Percaya kepada apa? Kepada perbuatan kita. Berapa banyak kita baca Alkitab? Berapa banyak kita jam doa? Berapa banyak kita melakukan ABCD? Berapa banyak kita berbuat baik? Ternyata iman yang dituliskan di sini, beriman bukan kepada perbuatan kita, tapi beriman kepada perbuatan Yesus. Apa yang Yesus telah selesaikan, apa yang Yesus telah buat, itulah yang membuat kita jadi benar di hadapan Bapa. Pada waktu kita mengimani bahwa Yesus telah menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga pada waktu kita mengimani apa yang Yesus kerjakan, setiap hari kita tidak akan lagi terhakimi oleh apa yang iblis katakan tentang masa lalu setiap kita. Jujur saja, setiap orang pasti punya masa lalu. Bahkan dalam hidup ini, saudara, kita masih bisa buat salah. Betul? Kita masih bisa berpikir yang aneh, badannya di sini, pikirannya kemana-mana. Bisa nggak? Bisa banget. Siapa yang tahu? Yang tahu cuma Anda dan Tuhan. Even iblis tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Maka dari itu, saudara kasih Tuhan, kita tidak pernah lolos dari kesalahan sebenarnya. Makanya kita hanya dapat dibenarkan ketika kita beriman kepada apa yang Tuhan Yesus buat. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa orang-orang yang rindu ada terjadi kebangunan rohani atas diri dia adalah orang-orang yang memiliki kesadaran yang tajam, yaitu akan kebutuhan manusia untuk meninggalkan kemandirian dan mulai mengakui bahwa dia hanya dapat bergantung hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada kekuatan kita, bergantunglah hanya kepada Allah saja. Amin. Waktu saya bangun gereja ini, ketemu dengan teman hamba Tuhan, dia bilang, wah saya mah gak berani bikin gereja seperti kamu, resikonya tinggi. Benar, resikonya tinggi banget. Ini seperti orang bangun usaha sendiri, benar ya? Enakan kongsi, ya kan? Tapi ini memang perjalanan yang tidak mudah. Tapi saya yakin percaya begini, Tuhan, saya bukan bergantung sama apa yang saya bisa buat. Saya kalkulasi kemampuan saya kalkulasi milik saya, ternyata jauh dari kemungkinan berhasil. Tapi saya bergantung dan melepaskan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya. Dan you know apa yang terjadi? Saya bisa dibawa masuk sama Tuhan ke tempat ini. Paham sampai di sini? Kalau ditanya siapa sih Romi yang nolong Romi kok bisa masuk ke sini? Nggak ada, cuman Tuhan. Kebergantungannya cuma sama Tuhan. Saya membandingkan dengan Daud. Daud pada waktu susah, tentaranya sedikit, dikejar-kejar, dia bergantung terus sama Tuhan, dan Tuhan buat dia menang. Sampai dia jadi raja hebat, berkemenangan. Suatu hari, Daud hitung jumlah tentara laki-lakinya. Setelah dia hitung, tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan marah sama Daud. Kenapa Tuhan marah ya? Ternyata ketika kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri, Daud mulai mengandalkan bahwa keberhasilan dia karena jumlah orangnya yang membuat dia berhasil. Motivasinya keliru. Itu yang membuat pada akhirnya Tuhan tegur dia. Saudara kasih Tuhan, jangan biarkan kita mengandalkan bahwa apa yang ada pada kita lah yang membuat kita bisa berhasil hari ini. Memang kita mengembangkan apa yang ada pada kita, tapi di atas segalanya Tuhanlah yang membuat Anda dan saya bisa menjadi berhasil. Amin.
Kalau kita berkata bahwa kita layak karena apa yang ada pada kita, bahwa kita cukup baik, makanya saya diberkati karena saya cukup baik. Saya hampir tertipu dulu saudara. Setan takut sama Romi. Wah, karena Romi orang baik, gitu saudara. Saya hampir tertipu. Saya pede juga, benar juga ya. Saya lebih baik daripada pendeta-pendeta lain. Saya lebih baik dari jemaat, makanya setan takut sama saya. Saya baca sebuah ayat firman Tuhan yang mengatakan, Yesus dipanggil, guru yang baik. Dan Yesus menjawab, kenapa kau katakan aku baik? Tidak ada orang yang baik cuma Tuhan. Ayat itu menampar muka saya saudara. Dan saya sadar, yang baik cuma Tuhan. Ternyata saya juga tidak cukup baik gitu saudara. Kenapa? Karena Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada orang yang bisa mengklaim dirinya yang paling baik. Gak ada orang yang bisa berkata demikian. Itu tipuan setan bagi saya, agar saya menyombongkan diri dan saya mulai mengandalkan bahwa saya layak di hadapan Tuhan karena saya baik. Makanya Paulus tulis ayat ini kepada jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma berpikir kekristenan, baik orang Yahudi, baik orang non-Yahudi, mereka berpikir itu hanyalah kepanjangan dari agama Yahudi. Bicara tentang hukum Taurat, tentang cara ibadah, makanan, penyunatan, dipikirnya seperti itu. Paulus tegur keras, dia tuliskan dalam suratnya di Roma, kepada jemaat yang ada di Roma. Itu artinya kamu mencampur perjanjian lama sama perjanjian baru. Paulus tegas, keras. Agar apa? Agar mereka yang sudah percaya kepada Yesus tidak perlu bergantung lagi dengan kekuatan manusia lama. Hukum Taurat itu mengajarkan untuk orang bergantung sama kekuatan. Kalau gitu kita nggak usah baca hukum Taurat lagi. Hukum Taurat itu baik sebenarnya. Buat siapa? Buat manusia yang belum terima Yesus. Boleh saudara, kita ngomongin hukum Taurat, nggak apa-apa. Sama siapa? Sama orang-orang yang merasa dirinya benar. Hajar mereka dengan hukum Taurat. Kalau kamu merasa kamu benar, lihat hukum Taurat ini. 1 sampai 10. Kamu bisa lakukan semuanya, kamu sempurna. Saya suka nantang orang begitu. Kalau orang merasa dirinya benar dengan agamanya dia, saya bawa hukum Taurat. Nih, coba, nggak boleh salah satu. Salah satu gagal semua. Pertanyaannya, siapa yang bisa lakukan semuanya? Nggak ada yang bisa. Makanya hukum Taurat itu baik nggak? Baik. Buat siapa? Buat orang yang belum menerima Yesus. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita bukan lagi bergantung dengan hukum Taurat, tapi kita bergantung dengan apa yang Yesus telah buat. Sampai di sini saudara mengerti maksud saya? Hukum Taurat itu seperti suatu perlombaan. Anda harus lompat. Siapa yang bisa lompat megang plafon atas ini, dia sempurna masuk surga. Pertanyaannya, siapa yang bisa lompat? Semua orang berusaha setinggi-tingginya. Ada yang mungkin lompatannya cuma 30 cm, ada yang mungkin lompatannya 50 cm, ada yang mungkin lompatannya 1 meter. Apapun lompatan tingginya, selama dia tidak bisa menyentuh plafonnya, itu fail artinya. Sama, hukum Taurat juga demikian. Sebanyak apapun kamu bisa melakukan hukum Taurat, kalau kamu gak bisa lakukan 10-10-nya, kamu fail. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya. Karena ayat ini mengatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya siapa? Hanya Yesus. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, keselamatan bicara tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa kita bukan bergantung kepada usaha kita sendiri untuk kita dapat diselamatkan. Tapi kita bergantung dan percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada kebaikan Tuhan, percaya penuh kepada kasih karunia Tuhan. Percayalah, kita nggak pernah bisa tampak benar di hadapan Tuhan kalau bukan Tuhan yang membenarkan kita. Amin. Jangan pernah berkata bahwa saya benar dengan kekuatan saya. Kita benar karena Tuhan baik sama kita. Sama-sama dengan saya katakan, saya benar karena Tuhan baik sama saya. Amin. Makanya saudara, ini penting sekali. Tulisan Paulus teguran kepada jemaat di Roma agar mereka jangan lagi mencampur, agar mereka hanya bergantung kepada Yesus. Hal yang sama saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kabar baik ini, bergantunglah hanya kepada Yesus, bukan bergantung kepada yang lain, bukan bergantung kepada siapapun. Saya juga mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan bergantung sama hamba Tuhan, jangan bergantung sama pendeta.
Bergantunglah hanya kepada Yesus. Kalau ada hamba Tuhan yang berani berkata sama saudara, biar saya mendoakan kamu, saya akan menjagai kamu, saya akan jadi perantara antara kamu dengan Tuhan, saya akan membawa doa-doa kamu, berarti itu penyesat, saudara. Kenapa demikian? Karena yang menjadi perantara kita dengan Allah cuma satu, Yesus. Zaman Musa menjadi perantara antara umat dengan Allah. Musa yang di tengah-tengah, ya, itu gambaran tentang Yesus. Tapi begitu Yesus sudah datang di dalam perjanjian baru, tidak perlu lagi ada Musa-Musa apapun di bawah kolong langit ini. Halo? Anda nggak perlu lagi datangin pendeta, tolong dong doain sama Tuhan dong biar saya doanya kejawab dong Pak Pendeta. Tolong Pak Pendeta, kayaknya Pak Pendeta lebih dekat sama Tuhan, bedanya cuma 1 senti. Saya kayaknya jauh banget Pak Pendeta. Enggak. Anda perantaranya bukan lagi lewat hamba Tuhan, tapi perantaranya Anda adalah langsung dengan Yesus, langsung ketemu dengan Tuhan. Amin. Saya mengarahkan ini agar saudara paham, Anda sangat-sangat dikasihi Tuhan. Makanya Paulus menuliskan surat Roma ini, dan dia conclusion di dalam Roma 1 pada ayat yang ke-16. Ini intisarinya saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sama-sama katakan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama memang orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil nyata apa? Kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Alkitab kabar baik. Paulus menuliskan surat Roma ini, dan dia tuliskan yang pasal pertama ini, bahwa di dalam Injil itu merupakan kekuatan Allah. Jadi kalau saya bawa kabar baik, kalau saya bawa firman kepada saudara, saya harus meyakinkan bahwa yang saya bawa adalah kabar baik. Tapi seringkali hamba-hamba Tuhan ketika dia datang ke hadapan jemaat, dia bawa firman Tuhan yang bikin orang stres ketika dengarnya. Ya kan? Mungkin dia datang dan berkata, kalau kamu gak bertobat, kalau kamu gak terima Yesus, kamu mati masuk neraka. Kalau kamu hidup seperti ini terus, maka Tuhan akan cabut. Dan kamu tidak bisa menerima kerajaan sorga. Sepertinya baik, ya, menyadarkan orang. Tapi saya mau katakan itu bukan Injil. Itu bukan kabar baik. Memang saudara dikasih Tuhan, di dalam dunia ini ada surga, ada neraka, ada iblis, ada Allah. Ya kan? Tetapi saya mau katakan sama saudara bahwa firman Tuhan itu isinya adalah kabar baik yang menyadarkan kita betapa kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti atas kehidupan kita. Meskipun memang kita bisa memberitahukan dosa-dosa orang, dosa orang telah memisahkan mereka dari Allah, tapi Yesus telah datang dan Yesus telah menanggung semua dosa-dosa kita. Inilah yang harus diingatkan kepada semua orang, bahwa semua harga dosamu sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Kita tidak lagi harus menebus dosa kita sendiri. Seperti yang kemarin pada waktu ibadah Paskah, saya beri ilustrasi sama saudara, bagaimana di Filipina mereka mempraktekkan seperti Yesus disalib sambil jalan dicambuk dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi pada akhirnya apa? Mereka sendiri tidak memiliki kekuatan untuk bisa mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita tidak pernah bisa menebus dosa kita sendiri. Itulah sebabnya kita perlu juru selamat. Dan kalau kita mau paham dengan baik, begitu kita baca surat Roma ini, kita menyadari bahwa kita sangat-sangat perlu sekali tentang Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Makanya saya nggak pernah datangin orang, menghakimi orang dengan kesalahan-kesalahan mereka. Saya kalau ketemu orang, ya saya sadarkan mereka, ini loh jalannya. Kalau kesalahan mereka sudah tahu salahnya mereka di mana. Yang mereka nggak tahu jalannya yang benar. Jadi apa yang saya lakukan? Saya tunjukin jalan yang benar sama mereka. Kesalahan mereka sudah tahu. Yang membuat kamu sampai hari ini begitu-gitu terus, kenapa ya? Karena kamu jalan di jalan yang salah. Saya nggak perlu bongkar-bongkar itu. Kamu sudah tahu. Yang saya kasih tahu adalah, yuk sini, ini jalan yang benar. Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menyayangi kamu. Persoalannya seringkali orang menyampaikan firman Tuhan seringkali nggak lengkap. Ketika membuka Roma 6 pada ayat yang ke-23, seringkali orang hanya baca pada bagian yang pertamanya saja. Sebab upah dosa ialah maut.
Seringkali kita bawa ayat ini, lihat dosamu akan membawa kamu kepada maut. Tapi ayatnya tidak diselesaikan sampai habis. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ya kan? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kita berpikir bahwa ayo dengan perbuatanmu, ayo kamu harus lebih baik lagi. Ternyata saudara yang kasih Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa hidup kekal itu pemberian Allah. Lihat teksnya. Karunia Allah ialah apa? Hidup yang kekal. Hidup kekal itu artinya keselamatan. Jadi teks ini mengartikan hidup kekal itu hanya didapat ketika Tuhan yang berikan. Udah itu aja. Jadi bukan karena hasil usaha kita. Orang beragama mengatakan dengan usaha kita. Tapi mohon maaf saudara ya, keselamatan bukan hasil usaha kita. Makanya saya nggak pernah mengklaim orang yang mati di kuburan, oh orang ini masuk sorga, oh yang ini tidak masuk sorga. Saya nggak bisa. Karena yang bisa menentukan orang itu selamat atau tidak selamat cuman Tuhan. Kami hamba Tuhan hanya menghantarkan orang sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Jadi yang punya hak untuk menentukan orang ini selamat atau tidak, itu Tuhan sendiri. Tapi selama masih ada nafas, selama kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan, yuk kita pegang dan bergantung sama Tuhan Yesus. Amin. Sebab di luar Yesus pasti nggak ada keselamatan. Percayalah. Orang yang tidak mau percaya pada Yesus, ya mohon maaf, Tuhan gak pernah buang orang ke neraka. Tuhan gak pernah bilang kamu masuk neraka, kamu tidak layak. Enggak, Tuhan sayang semua orang. Even penjahat sekalipun Tuhan sayang dia, amin. Paulus orang yang jahatnya luar biasa, Tuhan sayang sama dia. Rasa cinta, rasa sayangnya Tuhanlah yang membuat Paulus bertobat, amin. Kalau saya datang sama saudara, saya bongkarin kesalahan saudara dan lain sebagainya, saya percaya saudara benci sama saya. Malah saudara ilfil kalau ketemu Romi. Malah saya ketemu Romi kenapa? Ngomonginnya kesalahan gua mulu. Tapi kalau saya datang sama saudara dan saya tunjukkan jalan kebenaran, apa yang terjadi? Saudara akan bersuka cita ketemu dengan saya. Misalkan saudara punya HP, HP-nya mungkin masih hidup nggak ya HP 9110 yang segede gaban gitu tuh. Yang kalau nimpuk anjing mati tuh. HP apa remote AC ya gitu. Itu gede kan, panjang. Tapi itu hasil pembelian saudara. Saudara beli dengan menabung. Saudara senang banget. Ya kan, saudara punya itu tapi udah lama. Lalu saya datang sama saudara. Ya kan? Hey, saya bilang, Manda, HP lu jelek banget bro. Gitu. Gile, HP segede begitu masih aja ada HP beginian lu. Zaman udah canggih lu masih pakai HP gituan gitu. Saya ngomongin gitu terus. Terus pasti respon Anda apa? Nggak nyaman ya. Itu hasil yang Anda tabung, uang Anda beli. Padahal sebenarnya saya ngomongin jelek begitu, saya pengen ngasih dia HP baru. Nih, gua punya HP baru. iPhone 13. Gitu loh. Ini barang canggih, ya kan? Kecanggihan dan lain sebagainya gini. Begitu saya sebutin kecanggihan semua, tapi di awalnya saya sudah sebutin kejelekannya dia, apa responnya dia? Belagu lu gitu. Gue doain HP lu kecemplung WC gitu. Bukannya dia seneng dijelasin gitu, padahal saya pengen kasih nih HP buat dia. Tapi karena pendekatan saya dengan trik, dalam artian dengan cara menghakimi yang dia punya, akhirnya dia malah menjauh. Tapi sebaliknya, kalau saya datang sama Anda dengan HP Anda yang lama, saya bilang begini, bro lihat deh, gue punya HP baru nih. Ini HP canggih, walaupun kecil, tapi dia kompleks. Dia compact, tapi kompleks. Isinya mantep, fitur-fiturnya, kameranya. Lihat deh, muka lu yang jelek jadi bagus di sini. Lihat nih, bolong-bolongnya ketutup semuanya. Kinclong, mantep, saya jelasin semuanya sama dia. Lihat deh, wah, coba, tes. Kamu pegang deh, lihat deh, coba foto. Aplikasi coba buka, cepet semuanya. Wah, oke, canggih kan? Bagus nih. Terus, suka nggak? HP begini, nih, mantep nih, suka. Terus saya bilang gini, ini HP buat kamu. Bener? Masa sih? Dia akan kaget kan? Iya, buat kamu. Waduh, seneng nih. Tapi ada syaratnya. Apa? HP kamu yang lama buat saya. HP ini kamu ambil. Nanti sama respon dia, langsung kasih. Respon nama aja ya. Respon baru dia ambil.
Seringkali kita mau bawa kabar baik sama orang, tapi kita bantai dulu dosa-dosanya dia. Kita kasih tahu kejelekannya dia, kebobrokan dia, dan lain sebagainya. Begitu kita bawa kabar baik, akhirnya apa? Alasan. Dia udah sakit hati dulu, udah ilfil duluan. Tapi sebaliknya, kalau kita tunjukin betapa baiknya Yesus atas hidup kita, betapa kemurahannya berlimpah atas hidup kita, betapa segala kebaikan yang dia berikan buat kita, segala macam fasilitas yang Tuhan berikan, itu akan membuat dia tertarik. Dan kita bisa berkata, apa yang saya terima, kamu juga bisa terima. Oh iya, benar, benar. Caranya bagaimana? Caranya, ayo tinggalin yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru. Kamu akan melihat yang saya rasakan, kamu juga bisa rasakan. Ada amin? Seringkali cara kita menghakimi orang. Kita tidak bawa kabar baik, padahal kita bawa Injil. Dan kita mengklaim, ini Injil, padahal itu bukan kabar baik. Doa saya buat saudara adalah, ayo, kita bawa kabar baik ini buat orang sekitar kita. Dan jangan pernah bergantung sama kekuatan kita. Kita hanya diselamatkan oleh iman kita pada apa yang Yesus perbuat bagi kita. Bukan iman pada apa yang kita perbuat bagi dia. Kalau keselamatan adalah apa yang Tuhan Yesus buat bagi kita, kita diberikan. Lantas sumbangsi kita apa? Apakah kita nggak usah buat apa-apa? Kita diam-diam aja? Apa yang harus kita perbuat? Untuk kita menerima kabar baik yang Tuhan telah sediakan buat kita. Yang pertama, ternyata ada. Langkah yang pertama atau perbuatan kita yang pertama adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Tanpa percaya bagaimana mungkin engkau bisa menerima kabar baik ini? Percaya pada apa? Percaya pada apa yang Yesus telah lakukan buat kita. Dalam Roma 4 ayat yang ke-6 dikatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bagaimana caranya? Ternyata ini yang Tuhan kerjakan. Yesus telah menebus dosa Anda. Yesus telah menjadikan Anda miliknya, yaitu melalui kematian, penguburan, dan kebangkitan. Artinya hari ini, percayalah bahwa Yesus mati buat Anda. Percayalah bahwa Yesus yang mati telah bangkit. Bahwa Yesus yang telah bangkit, dia juga naik ke surga, menjaminkan surga yang mulia bagi kita. Amin. Oleh sebab itu, biarlah siapapun kita yang hadir hari ini, kita percaya dulu. Seperti Daud, orang perjanjian lama yang basicnya adalah hukum Taurat, tapi dia berbicara mengenai masa depan, tentang apa yang Yesus telah lakukan. Inilah yang harus dilakukan. Bagian kita untuk kita menerima kabar baik ini adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Tanpa percaya, kita nggak mungkin yakin bahwa diri kita layak di hadapan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menerima. Menerima. Tadi percaya, yang kedua menerima. Dalam Ibrani 10 pada ayat yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Menerima penyucian dari semua dosa. Menerima bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Menerima bahwa kita adalah orang yang layak di hadapan Tuhan. Dan ayat ini mengatakan itu telah dilakukan satu kali sampai selama-lamanya. Artinya kita nggak perlu berkali-kali datang, oh Tuhan ampuni dosa, oh Tuhan saya bersalah, oh Tuhan. Seolah-olah semakin banyak Anda minta ampun, semakin Anda layak di hadapan Tuhan. Tidak, Anda sudah menerimanya bahwa oleh bilur-bilur Yesus Anda telah disembuhkan, oleh korban darahnya Anda telah dilayakkan. Bahwa semua dosa dan harga yang harus dibayar telah lunas di atas kayu salib. Ketika iblis mulai menghakimi Anda tentang masa lalu Anda bisa berdiri dengan yakin bahwa saya sudah menerima jaminan penebusan oleh Yesus Kristus. Terima dulu buat hidup Anda. Anda percaya, Anda menerimanya. Dan yang ketiga adalah Anda bagikan. Sama-sama katakan bagikan. Ya, apa yang sudah kita percayai di dalam Kristus, apa yang sudah kita terima di dalam anugerahnya, maka itu juga yang kita bagikan. Inilah yang Paulus lakukan dalam 1 Korintus 15 pada ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menerima kebaikan. Paulus menyadari anugerah ini. Dan Paulus membagikan kepada orang-orang yang dia jumpai. Paulus tidak pernah menjatuhkan orang, Paulus tidak pernah menghakimi.
Paulus ingin setiap orang bisa menerima seperti yang telah dia terima, orang lain juga bisa menerimanya. Kalau hidup kita hari ini karena anugerah, kalau hidup kita hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan, kalau hidup ini adalah semuanya karena apa yang Yesus telah buat, mari jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan telah berikan bagi hidup kita. Saudara, jangan simpan kabar baik ini bagi diri kita sendiri. Bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Biar semua orang bisa menerima seperti yang saudara rasakan. Apa yang Anda terima, apa yang Tuhan telah pulihkan atas hidup Anda, biarlah pemulihan itu juga boleh terjadi buat orang-orang sekitar kita. Bawalah kabar baik, bukan berita yang menakutkan. Bawalah kabar sukacita, bukan berita yang mencemaskan. Doa saya saudara pulang hari ini, Anda menjadi pemberita kabar baik yang memberikan yaitu pertolongan buat orang di sekitar Anda. Menunjukkan jalan kepada mereka, bukan membongkar masa lalu orang. Ingat baik, kita masing-masing punya keterbatasan. Kita masing-masing punya banyak kelemahan. Tapi anugerah Tuhan tidak pernah berhenti bagi hidup kita. Saya berdoa buat setiap Anda yang hadir hari ini, Anda menerima anugerah Tuhan. Anda menyadari bahwa di dalam diri saudara penuh dengan rahmat. Dan biarlah anugerah ini Anda bisa share kepada semua orang di tempat Anda masing-masing. Biar melalui hidup Anda jadi garam, jadi terang. Kemurahan Tuhan dicurahkan. Bapakku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar siapapun yang hadir pada saat siang hari ini, lawatan Tuhan terjadi, kemurahan Tuhan dicurahkan, pimpinan Tuhan terjadi atas mereka, dan kami semua dibukakan, disingkapkan pikiran kami, bahwa kami benar di hadapan Bapa, bukan berdasarkan apa yang mampu kami buat, tapi berdasarkan apa yang Tuhan telah kerjakan. Maka mulai hari ini Tuhan Yesus, yang memotivasi kami untuk berdoa, yang memotivasi kami untuk menyembah, yang memotivasi kami untuk ke gereja, yang memotivasi kami untuk melakukan perbuatan yang baik, yang memotivasi kami untuk hidup yang suci, yang memotivasi kami untuk hidup yang kudus, yang memotivasi kami untuk hidup yang benar, itu bukan karena apa yang kami buat, tapi itu karena apa yang Yesus telah selesaikan 2000 tahun yang lalu, apa yang Yesus telah jaminkan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau hidup baik, kami mau hidup suci, kami mau hidup kudus, bukan agar kami layak di hadapan Tuhan, tapi agar kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Biar orang-orang bisa menerima keselamatan, biar orang-orang bisa menerima pemulihan, sebagaimana kami dipulihkan, orang-orang sekitar kami juga dipulihkan. Terima kasih buat firman ini, kami bawa pulang, kami bawa berkat ini, dan kami menerima anugerah ini di dalam Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, kami akan menerima sakramen tubuh dan darah Yesus. Kami percaya korban tubuh-Mu, curahan darah-Mu, mengubahkan kehidupan kami. Kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Dan kami melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.